Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Siti Sakina dari kelompok 5 Komunikasi Bisnis F4. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai perencanaan, penulisan, dan melengkapi pesan bisnis. Yang pertama, perencanaan pesan bisnis akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua, penulisan pesan bisnis akan disampaikan oleh Junadi Jamiati. Yang ketiga, melengkapi pesan bisnis akan disampaikan oleh Diva Rabani. Dan yang keempat, contoh yang akan disampaikan oleh Zahra dan Salma. Selanjutnya, perencanaan pesan bisnis. Dalam suatu organisasi, pesan-pesan disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahannya ataupun sebaliknya terkadang tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan pesan-pesan disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, sehingga dibutuhkan perencanaan pesan yang baik. Perencanaan ini dapat dibuat dengan mengatur ide-ide secara logis, berurutan, tidak bertele-tele. Ide yang disampaikan akan dapat memuaskan kebutuhan informasi audiens. Mengorganisasikan pesan bisnis secara baik adalah suatu keharusan dan menjadi tantangan bagi komunikator. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pesan bisnis. Pertama adalah subjek dan tujuan harus jelas. Maksudnya adalah kita harus menentukan terlebih dahulu apa subjek dan tujuan utama dari penyampaian pesan bisnis tersebut. Kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Informasi pelengkap harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kita harus mengutamakan informasi yang menjadi pokok ide dalam penyampaian pesan ini. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang efektif dan efisien. Penyampaiannya pun, ide-ide ini harus menggunakan cara yang efektif, sehingga audiens dapat menerima dan dapat mengerti secara efisien. Dan terakhir, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, informasi-informasi pendukung itu sebaiknya dikesampingkan, dan informasi penting ditaruh lebih dahulu di antara informasi pendukung. Sekarang kita lihat hal-hal yang perlu dihindari. Pertama, bagian awal yang terlalu panjang. Bagian awal yang terlalu panjang akan menyulitkan penerima dalam memahami ide pokoknya. Jadi, ide pokok ini harus dibuat sesuai dengan porsinya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu ringkas, sehingga penerima tahu tujuan utama kita dalam menyampaikan pesan. Kedua, memasukkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak logis. Hal yang tidak relevan dan tidak logis hanya akan memperpanjang pesan bisnis dan membuang waktu, sehingga penyampaiannya tidak efisien dan efektif dalam mempengaruhi audiens untuk menerima kepahaman akan pesan bisnis tersebut. Ketiga, informasi penting terlupakan, sehingga dibutuhkan ide-ide apa saja yang perlu disampaikan dan ide-ide pokok apa saja yang harus diutamakan. Informasi ini seringkali terlupakan karena kita lebih menyajikan ide pendukung atau ide pelengkap. Pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan suatu kesatuan yang logis. Inti pesan bisnis tidak dikelompokkan dengan baik, akan membingungkan penerima. Butir pesan seolah terlepas dan sulit dikaitkan satu sama lain. Maksudnya di sini kita membahas sesuatu yang tidak ada hubungannya. Contohnya kita sedang membahas mengenai perencanaan pesan bisnis, tetapi setelahnya kita membahas mengenai matematika. Jadi tidak ada hal yang berkesinambungan di antara kedua hal tersebut. Jadi yang begitu akan menyulitkan para penerima pesan dalam memahami pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya penulisan pesan bisnis. Tahap yang pertama yaitu perencanaan, penulisan tujuan, analisis audiens, menentukan ide pokok, dan memilih media komunikasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengorganisasikan pesan, memformalisasikan pesan, dan tiga, revisi, yaitu menyunting pesan, menulis ulang, memproduksi pesan, dan mencetak pesan. Yang pertama, perencanaan merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan komunikasi. Yang A, penentuan tujuan. Pertama, keputusan untuk meneruskan pesan. Kedua, keputusan untuk menanggapi audiens. Ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan. Dan keempat, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Yang B, analisis audiens.
Yang pertama, kita kembangkan profil audiens. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Cara mengembangkan profil audiens, yang pertama mengukur ukuran dan komposisi audiens. Kedua, menentukan siapa audiens. Ketiga, reaksi audiens. Keempat, tingkat pemahaman audiens. Dan kelima, hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, pengorganisasian. Yang pertama, kita menetapkan ide atau gagasan pokok. Yang kedua, kita mengelompokkan ide dan gagasan pokok itu. Ketiga, kita memutuskan pendekatan urutan gagasan, yaitu pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang ketiga, revisi pesan bisnis. A. Menyunting pesan atau editing. Kita mengevaluasi isi dan organisasi, meninjau ulang gaya dan kemudahan pembacaan. B. Menulis pesan. Menghilangkan kata-kata yang berlebihan. C. Memproduksi pesan dengan memperhatikan konsistensi, seimbang, terkendali, rincian. Dan yang terakhir, kita mencetak pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rabban Ilham dari kelompok 5 Komunikasi Bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang melengkapi pesan bisnis atau cara merevisi suatu pesan bisnis. Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya suatu kesalahan. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan bisnis secara efektif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merevisi suatu pesan bisnis. Yang pertama yaitu keterampilan dalam merevisi suatu pesan bisnis. Yang pertama yaitu untuk pesan bisnis tertulis. A. Mengedit, pengorganisasian, dan gaya penulisan. Mengedit isi dan pengorganisasian dapat dilakukan dengan memperhatikan pesan awal dan pesan akhir. Apakah sudah relevan, menarik, dan mengundang reaksi dari pembaca. Sedangkan gaya penulisan dapat dilakukan dengan memperhatikan gaya penulisan, penggunaan kata atau frasa yang menarik, dan melakukan cek ulang ketika di akhir. Yang B. Mengedit teknis penulisan. Mencakup yang pertama, susunan kalimat yang digunakan harus utuh. Yang kedua, penggunaan kapitalisasi secara tepat. Yang ketiga, penulisan tanda baca secara benar. Yang keempat, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat. Yang kelima, perhatikan pengulangan kata yang tidak tepat. Yang C. Mengedit format dan layout. Format dan layout suatu pesan harus menarik, ditata rapi, bersih, tidak penuh coretan, dan kertas yang digunakan harus berkualitas baik. Yang kedua, untuk pesan bisnis lisan. Pesan bisnis lisan disampaikan melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Pesan bisnis lisan perlu kerangka dasar tentang substansi pesan-pesan yang akan disampaikan. Pesan bisnis lisan juga perlu pengeditan yang mencakup A. Substansi pesan, B. Pengorganisasian pesan, dan C. Gaya pesan. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan kata yang sudah tepat. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar. Gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami oleh para pembaca suatu pesan tersebut. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Dan ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda agar para pembaca pesan dapat memahami maksud dari kata tersebut. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah bentuk kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang baik dan tepat. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama, kesepadanan. Maksud dari kesepadanan ini adalah suatu kalimat harus mempunyai subjektif dan predikat yang jelas. Yang kedua, kehematan. Yang ketiga, kelogisan. Dan yang terakhir, kesejajaran kata. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah cara pengembangan paragraf. Ada beberapa cara untuk membuat suatu paragraf. Yang pertama yaitu dengan cara pendekatan. 1. Pendekatan induktif yang diawali dengan alasan dan diakhiri dengan kesimpulan. Yang kedua, pendekatan deduktif yang diawali dengan kesimpulan dan diakhiri dengan alasan. Kemudian ada juga cara alternatif. Yang pertama yaitu ilustrasi, yang kedua perbandingan, yang ketiga sebab akibat,
dan yang terakhir klasifikasi. Itulah beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan revisi suatu pesan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Laudatul Jannati dengan NIM 2210522062 dari kelompok 5 komunikasi bisnis. Saya akan menyebutkan contoh perencanaan pesan bisnis dan contoh penulisan pesan bisnis. Pertama, ada contoh perencanaan pesan bisnis. Pertama, seorang karyawan hendak menelepon rekannya dan mengatakan bahwa besok akan ada pertemuan penting dengan klien. Pesan ini disampaikan melalui saluran lisan dengan media telepon. Jadi karyawan tersebut harus merencanakan atau memikirkan apa yang akan dia sampaikan sebelum menelpon, sehingga rekannya dapat memahami dan mengetahui urgensi dari pesan yang ia sampaikan. Lalu, perusahaan tempat Anda bekerja ingin berkolaborasi dengan perusahaan B. Oleh sebab itu, Anda ditugaskan untuk membuat surat penawaran kerjasama kepada perusahaan B. Surat ini melalui saluran tulisan dengan media surat. Pesan ini melalui saluran tulisan dengan media surat. Jadi, orang yang membuat surat harus merencanakan isi surat terlebih dahulu, melengkapi bagian-bagian surat, serta memahami diksi yang dipakai sehingga penerima pesan dapat memahami dengan baik maksud dan tujuan dari pesan yang disampaikan tersebut. Contoh penulisan pesan bisnis. Pertama, ada direct request atau permintaan langsung. Contohnya, seorang karyawan diminta untuk mengirim laporan terkait informasi produk baru. Jadi, seorang atasan dapat meminta langsung karyawan untuk mengirim laporan, misalnya informasi terkait produk baru. Kedua, ada pesan rutin seperti memo. Contohnya, ketua tim rutin memberi memo kepada anggotanya untuk mengirimkan laporan secara teratur. Lalu ada good news, contohnya yaitu surat persetujuan kenaikan gaji untuk karyawan. Kemudian ada goodwill, seperti contohnya ucapan selamat kepada rekan yang berhasil meraih penghargaan. Goodwill berupa rekan yang berhasil meraih penghargaan. Goodwill berupa pikiran dan pesan positif yang disampaikan kepada individu ataupun kelompok. Lalu contoh penulisan pesan bisnis selanjutnya adalah bad news. Contohnya surat penolakan kerjasama oleh perusahaan yang diminta menjalin kerjasama. Jadi ketika seseorang atau kelompok menerima pesan bisnis bad news, hendaknya ia dengan respon yang positif dan sopan santun. Kemudian ada pesan persuasif atau bisa dibilang pesan mengajak. Contohnya, pengelola memotivasi investor untuk menyetujui ide proyek dalam proposal yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra. Saya akan membahas tentang pesan bisnis. Perencanaan pesan merupakan suatu langkah bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Contoh pesan bisnis, laporan bisnis karena dalam laporan tertentu berisi berbagai info terkait perkembangan hasil dan berbagai macam hal kegiatan manusia. 2. Surat penawaran kerjasama, jenis pesan yang akan ditujukan kepada pihak lain yang menjadi sasaran untuk kolaborasi. Isinya tentu akan berkaitan dengan berbagai info perusahaan, penawaran, produk, dan lain sebagainya. 3. Email penawaran. Pesan penawaran yang satu ini akan disampaikan melalui surat atau mengandalkan teknologi dan jaringan internet. Contoh pesan bisnis selanjutnya, pidato seminar atau pertemuan, misalnya pada pertemuan atau launching produk tentu kita ingin audiens melakukan pembelian barang yang baru saja kita rilis. Intinya apa yang kita sampaikan harus bisa mempengaruhi pikiran peserta atau penerima yang hadir.
selanjutnya, telemarketing, penyampaian pesan secara lisan, tidak harus selalu ada pertemuan secara langsung. Jarak jauh pun bisa salah satunya telemarketing. Pesan bisnis merupakan salah satu unsur usaha yang penting karena hal yang satu ini bisa menjadi salah satu jalan dan faktor penunjang keberhasilan perusahaan mencapai tujuan dan targetnya. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.